sudah rampung dan selesai. Mudah-mudahan Allah akan datangkan barokah kepada kita, sehingga Allah senantiasa merahmati jalan kita, merahmati hidup kita, merahmati keluarga kita, merahmati pekerjaan kita, dan merahmati apapun yang menjadi niat kebaikan dari kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang berbahagia, kita ini harus meneladani apa yang sudah menjadi keharusan kita sebagai hamba yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Contoh yang paling agung adalah contoh yang pernah diwariskan oleh baginda Nabi. Sampai-sampai beliau ini mengatakan bahwa hampir tidak ada kebaikan yang akan aku wariskan, dan semuanya kalau tidak berpegang kepada dua warisan ini maka lam tadillu abadan. Semua di antara kita ini mesti akan tersesat. Jadi apa kemudian dua warisan baginda? Tidak ada lain, kitabullah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus memegang teguh kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah, maka insya Allah lan tadillu abadan. Kita tidak akan pernah tersesat selamanya. Ya ayyuhal muhtaramin hafizakumullah jami'an. Para ulama-ulama salaf, dari saking cintanya beliau kepada sunnah Rasulullah, sampai-sampai para ulama salaf itu untuk mendekatkan dirinya dengan sunnah, tidak ada lain beliau itu belajar. Beliau mencari ilmu, sampai ada di antara beliau itu yang saya temukan di dalam kitab Qissatul Awliya, ada seorang murid kinasih dari Imam Abu Hanifah yang bernama Abu Yusuf. Imam Abu Yusuf pernah mengatakan bahwa ma tabnu abi falam ahdur jihazahu walam daf'ahu wa taraktuhu ala jirani wa aqribai. Suatu saat aku diuji oleh Allah dengan kematian anakku, lalu kemudian aku tidak memilih datang kepada penguburan anakku. Aku serahkan penguburan anakku kepada tetangga dan keluargaku. Kenapa demikian? Karena pada saat yang sama Imam Abu Yusuf itu makhafata ayyufawwituni min Abi Hanifah syai'un la tadhhab asratuhu alayya. Suatu saat beliau saat mati anaknya sedang belajar menimba ilmu di hadapan Imam Abu Hanifah. Jadi saat beliau belajar di hadapan gurunya Imam Abu Hanifah, sampai-sampai beliau lebih memilih ilmu dibandingkan mengubur anak. Kenapa demikian? Karena beliau memegang teguh prinsip bahwa tidak ada satu kebaikan di dunia, kata Rasulullah, kecuali kebaikan itu hanya diperoleh dengan ilmu. Bukan berarti Imam Abu Yusuf itu mangke ke anak, sampai kemudian anak ditelantarkan, diserahkan kepada orang lain, tetangga dan keluarga. Tapi tidak, beliau lebih memilih ilmu, sebab dengan ilmu beliau masih bisa menentukan anak dari jauh. Ini salah satu kecintaan para ulama-ulama salaf. Ya. Bahkan ada kisah menarik juga di antara para ulama salaf yang seringkali kita temukan ungkapan-ungkapannya. Beliau adalah seorang filsuf terkenal, Ibnu Rushd. Ibnu Rushd ini filsuf terkenal, menandingi kealiman Aristoteles, seorang filsuf dari Yunani. Sami juga seangkatan dengan Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Ibnu Rushd dalam sejarah kehidupannya, dari saking cinta naka ilmu, sampai seumur hidupnya hanya ada 2 waktu di mana beliau tidak belajar. Selama seumur hidup,
Imam Ibnu Rus hanya 2 malam di mana beliau tidak belajar. Yang pertama, hina wafati abi, ketika aku sedang diuji dengan wafatnya ayahku, beliau tidak belajar. Yang kedua, hina tawajjada fi lailatil haffa, ketika beliau dengan Allah diuji dengan kesenangan saat menyelesaikan malam pertama. Jadi Imam Ibnu Rus tak ajar, tak nyari ilmu, gumpak 2 malam selama seumur hidup, mulai sejak beliau akil balik. Ketika abahnya meninggal dunia, yang kedua ketika beliau itu sedang diuji dengan malam pertama. Selebihnya beliau nyari ilmu, cinta beliau kepada ilmu, mencari ilmu, datang ke majelis-majelis taklim, mencerahkan hati. Kalau tubuh yang bernama perut itu butuh makanan agar supaya tubuh kita menjadi sehat, maka akal itu pun juga butuh makanan berupa ilmu agar supaya akal kita juga sehat. Sama, perut butuh makanan supaya sehat, akal juga butuh makanan ilmu supaya sehat. Hati juga butuh makanan. Makanan apa? Makanan zikir agar juga supaya hati itu sehat. 3 komponen ini harus dijaga dalam tubuh kita. Perut, akal, dan hati. Ketiga-tiganya ini butuh makanan. Maka bersyukurlah kita kalau kita kemudian dicintakan oleh Allah datang ke majelis-majelis taklim, majelis-majelis zikir. Ini majelis mengandung 2 kekuatan langsung. Yang pertama kekuatan majelis ilmu, yang kedua kekuatan majelis zikir. Sudah 2 makanan yang diperoleh oleh kita. Makanan ke otak melalui ilmu yang disampaikan, dan makanan ke hati melalui zikir yang telah kita baca bersama-sama. Insya Allah. Bahkan Imam Asy-Syaukani, salah satu di antara imam senior kalau bahasanya Habib Ahmad itu, beliau adalah pensyarah kitab Bulughul Maram, yang kitabnya itu tebalnya sampai ribuan jilid, disyarah dengan beliau. Beliau dari saking cinta naga ilmu sampai wa kana yablughu durusahu fil yaumi wal lailati ila nahwi salasati asyara dirasan. Beliau ika sehari semalam memiliki 13 majelis selama 24 jam di majelis ilmu, yang separuhnya beliau nikah habiskan bersama gurunya, separuhnya lagi beliau habiskan dengan murid-muridnya. Jadi 24 jam definisinya Imam Ahmad Asy-Syaukani nikah gumpak nyari ilmu. Pak Boro katemu nyari ilmu. Makanya ilmu penting untuk didapat. Ilmu penting untuk didapat. Ketika perut sudah kekurangan gizi, maka terjadilah busung lapar. Di samping busung lapar, ya ringan kerengan, boging, tak sehat, dan gampang diserang oleh penyakit. Begitupun juga ketika otak kita lapar, ring-kerengan, maka gampang kemudian otak kita ini aulang, tidak simetris, tak berada di jalannya yang sirotol mustaqim. Padahal otak itu harus menuntun tubuh kita, diri kita ke jalan yang diluruskan, yang lurus, ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga otak penting kemudian untuk diberi rem. Sebab otak mentak ya rem, kagoter pada nabok numpak sepeda motor santak gelu, begitu ambo ada rem maka gampang nabrak. Rima otak kama ate ini kan rima, mangana beda jauh-jauhan mun ajalan kau tuh hati ini kan rim ngastete. Jadi hati ini kan rima abot, sehingga abotnya tak beri ate ring Allah maaf samurana dunia ini kini gelu kangkui pancur secara manusia. Dunia yang sudah besar seperti ini, manusia punya hati masih banyak. Dhaharul fasadu fil barri bima kasabat aydin nas. Dunia pun rosak.
nikah manusia beri ate dunia pun rusak. Bagaimana samangkin penyakit dibuat dan direkayasa secara genetik, mungkin pada vaksin TBC yang membahayakan, sebelumnya corona. Ini kan direkayasa oleh orang-orang si pinter karena otak kata beri rem, artinya tak berfungsi sebagai rem, maka akhirnya ilmuna digunakan untuk mencelakai manusia. Mati anak orang kalaban vaksin. Orang bodoh kan mati ambil lading, tapi ini kalau orang nyuwar kan jadi bunuh Habib, mati ambil ilmu, mati ambil vaksin. Agar supaya kau udah nikah tak sampai mati, maka penting kemudian abad nikah kau tuh nyari perlindungan. Kama perlindungan nah, salah satunya adalah apa yang disebut nanti di dalam kitab Simtud Durar, waja'alna ya Rabb fil hisnil hasini min jami'il balaya. Perlindungannya kanja. Ketika pun suarmu ini pun samangkan sudah semakin melebar dan merata, tak bisa dibendung oleh kabudana abad yang penuh dengan kelemahan, maka hanya tamingnya Allah di majlis-majlis seperti ini pada akhirnya akan menyelamatkan langkah gaula ajun satu itu. Kita orang jaga apapun kondisi kita, supaya apapun bekto gaula sareng panjenengan, mulai pula kupon kaso ka pasar kasabeun nyasa atana punyapu ngancuana ngirim bencabadana, banyak hal kewajiban yang telah kita lakukan. Tapi katakanlah la yanalul ilma birohatil jasad. Katakan Jepon si Imam Yahya bin Abi Katsir, katakan la yanalul ilma, tak kira bakal ekaule ilmu jerwa birohatil jasad. Kalabun abad nyantai, abad tak bisa nyantai. Ilmu menurut kaulia, maka abad kau tugas. Pacu terus semangat untuk mencari ilmu, jangan pantang mundur. Potek terus. Ketika jiwa kita sudah mulai mengendur dan melemah, teruslah kembali kepada titik di mana kita nikah bekal abalia ke Allah. Napa samuna abad bagaimana ke Allah muntah mabenya amal mulai samangkin. Cara kaki mabenya amal abad kodun di ilmu. Kodun di ilmu. Cepon imam nikah ya apa pengarangnya? Ya pengarangnya Simtud Durar. Beliau mengatakan bahwa makolahnya itu disampaikan oleh Habib siapa kemarin yang saya baca itu, bahwa ternyata al ilmu bila amalin ilmu muntak yamallaki fahuwa jununun. Maka orang berdua sudah cukup dikatakan gila. Di ilmu tak yamal lagi, maka sudah cukup syarat orang tersebut dikatakan gila. Tapi al-amal bila ilmin, bodoh orang melakukan sesuatu tapi tak ada saragi ilmu, fakana ma yakunu, maka cukup dikatakan orang benika dema bodoh. Si sobung eba bodoh, si bodoh eba sobung. Ini kan, makanya jangan sampai kemudian kita melakukan satu amal kalaguan, si tak ada saragi ilmu, satu aja bodoh ilmu nah. Mak takrir sampai untuk urusan paling manakah Allah, urusan kaula ajunan paling manakah wesi bodoh ilmu nah. Mara oh sakit tabu pinyang tak bensarumbal langsung aroncak kawesi entar, maka dahululah dengan kaki kiri, keluarnya dengan kaki kanan. Mun ka masjid sabalik ke dahului dengan kaki kanan, keluar angkui kaki kacir. Ana nikah cok ni balik kawesi kaki kanan, ka masjid kaki kacir ada. Ana ni ngadero itu pak kadang-kadang kan abah tak oning kilop bukan tak oning lupa cek penting pun aku padeng pun gitu, penting pun mari nekani hajat itu pun masih ada doanya. Nama Tuhan neraka jiding Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ini kan Tuhan enggak tak gampang, nggak soro
Asoropan. An beda orang dengar Habib nih kasih kun ampun orang ampun asoropan. Kenapa? Karena ntar kau WC nyanyi tak maca. Mungkin seneng jin apa di WC nyanyi. WC jangan nyanyi pun. Tahu le. Jedeng tahu jangan nyanyi pun sih penting mari cepet mandi, mari lestari langsung keluar. Ada doanya semuanya. Nikah untuk urusan muang kotoran berdua. Dan itu doa hanya diajarkan di agama Islam, agama yang sudah sempurna, warisan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikah. Enggak nasi tong tempo Imam Ibnu Abbas nikah sampai mular, sampai akhir. Begitu beliau nikah aja dan beliau mengisi tong keterangan kita bahwa Idul Mukhtar nih. Nih catat penggula-gula. Ada mak lebur masih di jaretan. Jadi Imam Abu Hurairah nikah suatu saat berjalan di pasar. Beliau mengatakan begini, ya ahlas suq, hei orang-orang pasar, ma'a jazakum, apa yang membuat bak naria kaki lemah? Letoy. Ma'a jazakum, apa yang membuat kamu semua ini letoy? Lemah. Sampai kemudian orang pasar mengatakan, wa madzaka bihaya Abu Hurairah. Kenapa yang menyebabkan panjenengan yang habis kaula nikah lemah? Apa sebabnya? Alasan panjenengan nikah apa? Abu Hurairah mengatakan bahwa qala dzaka mirasu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuksamu wa antum hahuna. Engkau ngucap bakna lemah karena ibis ruah masjid ruah Rasulullah sedang membagi-bagikan warisannya. Bakna sementara aku neng-neng dia, aku njuk tojuk neng pasar. Ayo aja lengkapi, nyari warisan Nabi Kanjeng Nabi. Maunya mana pun medin kapur, kuliah warisan berkah langsung, loncat macan langsung. Orang-orang sih boleh pasar loncat macan, cepet. Sangguni boleh warisan si Arafaki materi. Begitu nyampe di masjid, fakharaju siro'an wa waqafa Abu Hurairah lahum hatta raja'u. Ketika mereka sudah sampai di masjid, sementara Abu Hurairah nikah ngantos di tengah mereka. Faqala lahum malakum. Faqalu ya Abu Hurairah qad atainal masjid. Buatlah dari masjid, engki. Apa sih kau leh? Kaulah sahabat dan antara ke masjid wahai Abu Hurairah, qad dakhalna falam nara fihi syai'an yuksamu. Kula masuk tak sampai ke dalam. Saya makna masjid keluar. Mulai dari jedeng, mulai dari kamar-kamar, pilar-pilar. Ternyata kula tak manggi bagian BLT. Sobung ya bung pada bagian beras, pada bagian sobung. Sementara wa ma ra'aitum fil masjid ahadan, tapi buat tak nangale masjid ra beda orang, tekak setong. Ki qalu bala, ki kula nangale. Lalu kemudian Abu Hurairah mengatakan begini. Mereka mengatakan begini, ra'aina qauman yusalluna wa qauman yuqra'una al-Qur'an wa qauman yatadzakaruna al-halal wal haram. Wahai Abu Hurairah, kula tak manggi bagian warisan di dalam coma, kaula manggi orang si asolat ben asolawat, orang si maus Al-Quran ben orang si nyari ilmu agama, membahas masalah halal ben haram. Faqala lahum Abu Hurairah, waihakum fadzalika mirasu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Calaka ongku bekna jeru ase kocak warisan agung dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teti warisan Gusti Kanjeng Nabi ini kan ilmu. Enten tak waris lagi dinar, dirham, pangkat, kedudukan. Yang diwariskan Rasulullah itu hanyalah ilmu. Maka orang yang ngalak ilmu berarti pada orang yang oleh warisan dari pasira, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa bojeng entar ke majlis, apa bojeng entar ke tempat-tempat zikir, agar supaya pikiran kaula ajunan khusus epon ketika sudah sampai di akhir zaman bener-bener kepak-kepak sareng Allah. Kepak sepak kalaban abad nikah pun paringi ilmu sesampurna. Gini kan. Barangkali Habib mau nambah?
Ngereng, bismillah. Ngereng lagi di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh indah tadi Ustaz kita bercerita tentang ilmu ini. Tapi ilmu marwah tak remah. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada setiap bejana ini, bejana ini kok tempat kenangan ini, setiap kenangan tempat apabila diisi akan penuh, terkecuali bejana ilmu setan tak usah. Sehingga karena Maulana Rumi tak usai batas filsafat dan ilmu untuk menemukan kisoronya. Saking menghargai ilmu, ada seorang non muslim itu tetapi menghargai ilmu. Siapa itu? Immanuel Kant. Apa kata Immanuel Kant? Berjalanlah engkau seakan-akan di atasmu ada cahaya, dan yang dimaksud cahaya itu adalah ilmu. Jadi oleh ngani ilmu ni kan, makanya ilmu ni kan memang ada derajat. Jadi ilmu bagaimanapun semakin mulai keluar itu memang ditutup sampai kelembahan tentang ilmu. Sehingga yang juga digagas oleh orang Yunani, di Yunani itu ada tradisi atau budaya edukatif. Kantora nyamai grup Agora. Ini di Yunani ya. Jadi di Agora itu tempatnya orang acakip untuk memadukan untuk pertengkaran ilmu, saling ada bebas masuk di situ, berpolitik, sosial, ekonomi, budaya, religi, fisika, kimia masuk. Itu namanya Agora. Dulu digagas oleh seorang filsafat Plato, Aris juga pemainnya, dan juga Winner Rousseau dulu ya. Itu dia boleh nawar-nawar ya, itu ya, yang masuk di dalam tatanan ilmu pengetahuan. Kita dibahas di situ sehingga tumbuh filsafat gitu. Apa filsafat? Begitu dan Sophie asal katanya cinta kepada kebijaksanaan. Itu pun manusia andi kebijakan. Nah, jadi manusia itu punya kebijakan, sedangkan Keben andi kebijakan. Dari segi ilmu itulah pentingnya. Begitu juga digagas oleh Kanjeng Nabi tentang ilmu itu, apa yang disebut dengan tempat atau lokasi yang disebut Darul Alqom. Jadi Darul Alqom itu ya untuk membahas sampai strategi perang juga dibahas di situ aja. Jadi semua dari fikih, hukum, termasuk tasawuf, sufi itu dibahas di Darul Alqom itu. Dan alhamdulillah juga di Asam Bagus ini sudah ada, yaitu majelis nikah tasbih yang menjadi telepon dan fathernya Ustaz Anwar. Itu yang harus kita teladani, yang harus kita ikuti, harus juga kita hayati apa yang dia sampaikan. Bagaimanapun ilmu itu di atas segalanya. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair Habib Ahmad. Mudah-mudahan menambah sedabuki beliau, termasuk majelis kita malam mangken nikah asal ngaridana Allah subhanahu wa ta'ala.
karena kaula sareng panjenengan manai ampun ekarida sareng Allah maka sesakoni bakal dadi banyak si banyak maka bakal dadi tambah barokah sing kena odi kaula ajunan semakin sempurna di dunia akhirah amin ya rabbal alamin. Miring sebelum kita tutup tata niat kembali kaula ajunan semakin masih Pak pangkalian keakui adua areng sareng muka-muka dari doa karito kaula ajunan saja ki ngaulia tacapan kirina rahmat Allah melalui pengawasan sulawesi ampun ibu jawab areng sareng amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.